itu di sini saya akan sedikit memaparkan tentang tugas saya, yaitu tugas critical book review. Nah, di sini saya mengambil buku yang berjudul tentang sosiologi korupsi. Sosiologi korupsi bisa dilihat dari dua sisi, yakni pertama, terjadinya krisis dalam masyarakat sehingga membutuhkan renungan sosiologis dalam bentuk teori-teori atau pendekatan yang baru. Yang kedua, kompleksitas masyarakat memuat aspek-aspek kehidupan lengkap dengan berbagai gejala sosial yang menyertainya, menjadikannya layak sebagai objek kajian sosiologi secara khusus. Pola ini tidak saja mengakibatkan krisis dalam masyarakat dan kompleksitas permasalahan yang menyertainya dapat dijelaskan secara lebih integralistik, tetapi juga dapat dicarikan solusinya. Aspek aksiologi agar tercipta masyarakat yang lebih baik. Krisis sosial ini berbentuk korupsi sebagai penyakit masyarakat yang akut jika dibiarkan dapat memunculkan kemiskinan yang berlanjut. Nah, kelebihan buku ini sendiri yaitu cover pada buku ini menarik dan sangat sesuai dengan isi bukunya. Yang kedua, terdapat tabel-tabel berisikan contoh-contoh dan cerita sejarah tentang perkembangan korupsi di dunia. Yang ketiga, judul dan isi dari buku ini sesuai dan saling terkait. Yang keempat, isi pada buku ini terdapat 7 bab dan dirinci dengan jelas dan lengkap. Nah, kekurangan buku ini sendiri yaitu banyak kalimat yang kurang dimengerti. Yang kedua, penulisan tidak mencantumkan footnote sehingga kurang meyakinkan keakurat teori-teori yang ada dalam buku ini. Yang ketiga, tidak terdapatnya rangkuman pada bagian setiap materi yang dijelaskan di buku ini. Yang keempat, ada kalimat yang tidak berbahasa Inggris tetapi dimiringkan yang membuat pembaca bingung. Buku yang kedua yaitu berjudul tentang ajaran pemidanaan tindak pidana korporasi dan seluk-beluknya. Nah, buku ini membahas tentang tindak pidana korporasi adalah tindak pidana baik komisi maupun omisi yang dilakukan dengan sengaja dan bersifat melawan hukum oleh personal pengendalian korporasi atau diperintahkan dengan sengaja olehnya untuk dilakukan orang lain. Sepanjang tindak pidana tersebut dilakukan dalam batas tugas, kewajiban dan kewenangan dari jabatan personel pengendalian korporasi yang bersangkutan dan sesuai dengan maksud dan tujuan korporasi sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar korporasi serta bertujuan untuk memperoleh manfaat bagi korporasi, baik berupa manfaat finansial maupun non-finansial. Buku ini juga memiliki kelebihan. Cover dari buku ini juga sangat menarik karena diberi gambar dengan warna terang dan ditambah lagi dengan terdapat tulisan bahasa Inggris dari seorang ahli yang dapat menambah minat seseorang untuk membacanya. Yang kedua, bahasa yang digunakan tidak terlalu baku sehingga mudah dipahami. Nah, yang ketiga, penulisannya juga sesuai dengan kaidah yang berlaku. Yang keempat, juga terdapat kalimat-kalimat yang dianggap penting dan ditandai dengan tulisan tebal. Yang kelima, di setiap awalan bab terdapat gambar seperti di cover dan di akhir bab terdapat daftar pustaka. Nah, buku ini juga memiliki kekurangan, yaitu yang pertama terdapat bahasa yang tidak asing tetapi dimiringkan dan kalimatnya ditebalkan. Terdapat kalimat yang berbahasa asing tetapi tidak dijelaskan apa arti dan maksud kalimat itu. Yang ketiga, terlalu banyak kalimat yang ditebalkan di setiap lembar bukunya yang membuat pembaca sulit memahaminya. Nah, buku yang selanjutnya berjudul tentang pengantar hukum kejahatan bisnis. Sedikit tentang buku yang ketiga ini, yaitu dalam upaya menciptakan tata pemerintah yang baik dengan pembenahan sistem administrasi pemerintahan sekaligus melaksanakan langkah-langkah pemberdayaan masyarakat untuk ikut serta dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi antara lain mendorong setiap masyarakat agar mereka berani melaporkan perbuatan korup dan korupsi kepada aparatur penegak hukum dan Komisi Pemberantasan Korupsi serta bersedia menjadi saksi
guna untuk meningkatkan kegiatan pelaporan harta kekayaan penyelenggaraan negara, pelaporan pajak atau kekayaan pribadi secara terus-menerus, dan membenahi simpul-simpul administrasi pemerintah yang rawan dan potensial untuk terjadinya korupsi. Buku ini juga memiliki kelebihan, yaitu cover buku penuh warna dan menarik. Yang kedua, banyak menggunakan kalimat berbahasa Inggris. Di akhir bab dicantumkan perundang-undangan dan kasus-kasus yang pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Yang keempat, isi buku ini juga banyak mencantumkan tentang undang-undang pemberantasan korupsi. Buku ini juga memiliki kekurangan. Yang pertama, di setiap subjudul tidak diberi tanda, jadi membuat pembaca bingung apakah itu judul besar atau subjudul. Yang kedua, ada paragraf yang menggunakan bahasa asing yang tidak memiliki arti. Nah, dari ketiga buku ini saya merekomendasikan ketiganya, karena ketiga buku ini bagus dan pembahasan di dalamnya sangat lengkap. Dan dapat sebagai panduan saya sebagai mahasiswa. Buku ini juga tidak hanya cocok untuk mahasiswa saja, tetapi juga cocok untuk masyarakat lain. Buku-buku ini mudah dipahami sehingga pembaca yang belum paham akan hal tentang tindak pidana, pelaku kejahatan korporasi, dan hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan korporasi. Buku ini memberi pemahaman kepada masyarakat perilaku dan tindakan korporasi itu sangat tidak pantas untuk ditiru. Buku ini juga memberikan pemahaman kepada masyarakat jika mereka melihat atau mengetahui kejahatan yang sifatnya seperti yang sifatnya seperti korporasi, mereka tahu hal apa yang harus mereka lakukan. Sekian pemaparan saya tentang tugas critical book review. Terima kasih.